Baik, di sini kelompok 4 akan mempresentasikan aplikasi yaitu Orgaflow. Di sini langsung saja saya akan mengaplikasikan aplikasi ini, yaitu yang pertama adalah dengan register account. Lalu setelah register akan menampilkan dashboard, yaitu antara membuat organisasi atau join organisasi. Lalu kita masukkan organisasi yang akan kita buat. Lalu di sini muncul kode unik organisasi untuk kita kirimkan pada anggota yang lain. Lanjut di profiling. Karena di sini sudah ketua umum, maka divisinya tidak terdapat opsi yang lain karena jabatannya sudah ketua umum. Lalu di sini untuk mengkomplitkan skill yang kita punya, misalnya di sini mempunyai graphic design, di sini terdapat beginner, intermediate, sama expert. Dan di sini terdapat pula kapasitas dari seberapa banyak waktu yang akan user dedikasikan untuk organisasi. Lalu di sini bisa membuat link tautan dari media sosial, misalnya platform Instagram. Lalu di sini diklik aja Instagramnya, di copy aja. Lalu bio singkatnya juga, dan bio singkatnya opsional. Dan di sini terdapat dashboard dari Orgaflow. Lalu jika kita mau sign out, mau log out, login dari akun yang tadi, berhasil login. Lalu karena tadi adalah akun untuk ketua, maka kita akan logout lagi dan register untuk username member.
Karena tadi sudah membuat organisasi baru, maka kita akan mencoba untuk gabung organisasi. Organisasi yang tadi kodenya di paste di sini, gabung. Di sini sama seperti tadi, untuk menambahkan platform, lalu terbukti di sini langsung gabung pada organisasi yang telah dibuat oleh si anggota. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isi dashboard dari. Baik, di sini selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan fitur lupa password di aplikasi Orgaflow. Lanjut, lupa password. Nah, di sini kita tidak tahu passwordnya apa, jadi kita menggunakan lupa password. Sini kita masukkan email yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita cek di email untuk melihat kode yang diberikan oleh Supabase. Lalu kita copy kodenya. Kita masukkan email yang tadi kita gunakan untuk register, masukkan kode OTP, lalu kita masukkan password yang baru. Setelah berhasil, kita mencoba untuk memasukkan password yang baru. Seperti yang kita lihat, kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam dashboard Orgaflow. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dashboard dari aplikasi kami. Yang pertama, di dashboard ada ringkasan project, task pending, dan quick alert. Kalau ke bawah, kita bisa menambahkan proyek. Nah, contohnya kita gunakan okay. Untuk deskripsinya itu wajib ya. Kita tambahkan project. Nah, kita bisa lihat project sudah terbuat. Nah, kembali. Nah, kita scroll ke bawah. Di bawah itu ada riwayat aktivitas, di mana kalau kita mau menambahkan tes itu akan terekam di situ semuanya. Lalu kita ke fitur kelola organisasi. Nah, di sini terdapat organisasi yang saat ini kita gunakan. Kita bisa ubah namanya menjadi mungkin BEM mungkin. Kita juga bisa mengubah tipe organisasi.
Jadi kita bisa menambahkan deskripsi juga, dan kita bisa ada kode ulang untuk disalin, yang dimana kode itu sama seperti sebelumnya. Lalu ada untuk mengatur workload threshold, itu dimana kita mengatur apa tuh namanya, maksimal beban tugas dari setiap anggota itu. Jadi di sini kita menggunakan apa tuh namanya, 70% untuk thresholdnya, dan untuk overloadnya kita 100%. Nah, di sini kita akan menggunakan 14 hari sebelum mengirim burnout alert kepada si ketua umum itu. Lalu di bawahnya kita ada skill taxonomy, yaitu kita bisa menambahkan skill atau keahlian untuk diisi oleh anggota gitu. Lalu ada smart assign algorithm weight. Di sini kita menggunakan skill match weight sebesar 40%. Jadi kita jika ada task kita memiliki fitur algoritma smart assign. Nah, di situ kita akan mencocokkan skill setiap anggota. Jika dia mengalami burnout, kita bisa mengaktifkan smart assign itu dengan skill match yang sebanyak 40%. Lalu dengan capacity score, jadi dia tidak mengalami burnout sebanyak 35%, dan planner bonus weight-nya sebanyak 25%. Lalu kita save. Nah, seperti itu untuk kelola organisasi di Orgaflow. Oke, kita akan masuk ke dalam kelola anggota. Nah, seperti ini tampilan dari kelola anggota. Di sini ada total keseluruhan dari anggota itu didapat dilihat dari helikopter view-nya. Ini ada kategori aman, warning, dan overload. Oke, kita masuk ke detail profilnya. Kita pencet di ketua umum dulu. Oke, di informasi anggota ini ada foto profil anggota, ketua dan anggota tadi, nama dan jabatan, email dan kontak, program studi, dan tanggal bergabungnya. Jadi data ini membantu organisasi dalam mengelola database anggota secara terstruktur. Nah, di sini ada capacity statusnya. Jadi di sini tuh bisa menampilkan kapasitas kinerja dari anggotanya, lalu mengukur jumlah jam kerja yang sudah digunakan dibandingkan batas maksimal per minggu. Oke, di sini ada workload trend, yaitu grafik perkembangan beban kerja dari waktu ke waktu. Jadi itu pengurus tuh dapat memantau apakah beban kerja anggota tuh cenderung meningkat atau stabil atau turun, bisa berubah-ubah. Oke, lanjut di sini ada skills dan proficiency. Di sini menampilkan kemampuan anggotanya tuh dia tuh minatnya di copywriting, graphic design, atau motion graphics. Di sini ada intermediate, beginner, dan expert tingkatannya. Oke, lanjut di sini ada portofolio. Itu menyimpan hasil karya atau pengalaman dari anggota. Ini tuh memudahkan organisasi melihat rekam jejak pada kompetensi anggota secara langsung. Oke, di sini ada teks history juga, yaitu riwayat tugas yang pernah dikerjakan oleh selama masa kepengurusan. Oke, seperti itulah untuk detail member profile. Di sini bisa searching juga untuk membernya. Kita ketik Mirza, coba. Nah, oke, sudah terbukti ya untuk searchingnya berfungsi. Oke, ini untuk kelola anggotanya seperti ini. Oke,
Oke, udah ya? Oke, sekarang kita akan beralih ke detail project. Nah, di detail project sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama adalah overview. Overview sendiri menunjukkan informasi-informasi mengenai workload dari member dan pie chart dari project atau timeline project tersebut. Lalu ada section Kanban board. Jadi di Kanban board sendiri ini bisa menambahkan task, yaitu hanya dengan menggeser-geser saja nantinya. Pertama kita nambahkan project terlebih dahulu. Lalu kita menambahkan skill test yang akan dibutuhkan nantinya untuk pemilihan assignee juga. Nah, seperti itu kilasan fitur untuk Kanban. Lanjut ke alur kerja atau DAG kita. Di DAG sendiri masih kosong karena DAG sendiri nantinya akan menunjukkan informasi di mana jikalau suatu tugas itu masih belum selesai, maka tugas yang berkaitan akan tidak bisa diambil terlebih dahulu. Jadi member harus menunggu tugas sebelumnya itu selesai. Untuk detailnya kita perinci setelah ini. Lanjut ke tab tim. Di tim sendiri kita bisa menambahkan anggota. Kita akan menambahkan sekretaris lebih dahulu. Nah, kembali ke papan tugas atau Kanban board. Di Kanban sendiri nantinya akan bisa mengassign siapa yang akan mengerjakan task tersebut. Pertama kita mempunyai fitur assign biasa. Di Kanban board itu ada tombol assign biasa di board. Bisa. Bukan. Itu smart assign sih. Sing assign iku lho, Mir. Nah. Enggak sih. Dek board nek mau mencoba. Sambil nge-smart itu ada nggak? Itu apa munculnya dek bang? Itu smart assign. Itu kan? Lalu di sini kita bisa menambahkan siapa yang ingin kita berikan kerjaan di atas berikut. Jadi di papan tugas kita bisa klik, kita bisa memilih assign member untuk assign member biasa. Dan assign smart assign nantinya akan memilih sesuai skill dan ketersediaan untuk pengerjaannya nanti. Jadi bisa klik assign. Itu adalah fitur smart assign. Lalu kita bisa tambahkan task lagi.
semisal revisi bobotnya 7 jam, lalu skillnya seperti tadi graphic design. Lalu di sini ada dependensi atau persyaratan tas. Jadi jika member ingin mengassign dirinya sendiri untuk tas ini, member harus menyelesaikan tas sebelumnya yang berupa cetak banner. Kita pilih untuk keterkaitannya. Dan ketika member masih belum menyelesaikan cetak banner, maka tes revisi akan masih terkunci. Dan jika member sudah menyelesaikan tas tersebut, maka backlog tas yang sebelumnya di backlog akan terpindah ke to do. Lalu kita bisa lihat ke alur kerja atau DAG-nya. Di sini bisa terlihat kalau visualisasi dari tas tadi masih saling terhubung. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada di fitur Insight dan Fairness. Di sini dapat dilihat ada skor untuk fairness skornya, yaitu masih 100/100. Kemudian ada average load-nya juga masih 0%. Dan ada standar deviasi. Yang artinya di situ ada sebaran beban kerjanya. Juga masih 0%. Dan membernya di situ terisi 2. Overload count-nya juga masih 0, anggota overload. Sama warning count-nya juga masih 0. Cek. Pos. Anu ya. Kayaknya ya. Kemudian fitur selanjutnya di sini ada fitur Insight dan Fairness. Dimana di sini itu untuk melihat beban kerja dari tiap anggotanya. Di sini ada fairness score-nya 100/100, ya, sangat adil Mas Ian. Kemudian ada average load. Di situ adalah rata-rata beban anggotanya masih 0%. Dan ada standar deviasi yang dimana itu merupakan sebaran beban kerjanya. Dan ada active membernya yaitu 2. Ada 2 total anggota. Kemudian overload count-nya masih 0. Udah. Kemudian ada warning count-nya yaitu anggota yang dalam statusnya warning. Kemudian di section di bawahnya itu dapat dilihat ada beban kerja per anggota. Dan di sebelahnya ada section tentang fairness score plan-nya.
Nanti akan kita coba untuk membuat salah satu anggotanya itu overload. Ketika dilihat kembali di insight dan fairness-nya di sini mulai terlihat bahwa ada dua anggotanya yang overload. Di side section-nya juga dapat dilihat ada peringatan burnout alert-nya. Coba scroll. Di sini dapat dilihat bahwa anggota yang namanya Asmina Mirza dan Mirza Asmina ini mengalami overload dan perlu diredistribusi beban kerjanya.